yang ingin gaul dengan cara mereka masing-masing. Mulai dari clubbing dan kumpul bersama teman-teman hingga larut malam. Bagaimana ya tanggapan dari salah satu mahasiswa mengenai cara bergaul di umurnya sekarang? Mari kita simak tanggapan salah satu narasumber. Halo, bersama saya Nicholas Tristan. Pada acara podcast Yuto hari ini kami kedatangan tamu spesial yaitu siapa? Kenalkan diri. Saya Dagal Mutada, mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2021. Jadi pada hari ini kami topik utamanya itu yaitu cara menjadi mahasiswa gaul ala sekarang. Gen Z biasa. Gue punya pertanyaan nih buat lo. Kalau menurut lo, apa sih definisi dari gaul? Mahasiswa gaul tuh apa sih definisinya di mata lo? Gimana ya, kalau gaul itu bisa dibilang kayak harus sosial ya, itu yang paling utama gitu ya. Dan sosialnya itu bukan hanya sekadar kayak gaul di internet gitu, karena kan banyak juga sekarang ya, zaman sekarang orang sosial itu cuman kayak ya di Discord, di internet, di Facebook ya juga, itu bisa dibilang sosial lah. Cuman bagi gue kalau gaul itu harus benar-benar orang yang kayak produktif, keluar juga gitu. Jadi bukan hanya sekadar ngobrol di chat gitu, tapi benar-benar kayak keluar, nongkrong gitu. Dan itu tuh frekuensinya tuh harus kalau bisa dibilang kayak setiap hari gitu. Kalau cuman ya keluar ke mall sekali seminggu ya semua orang juga gitu sih ya, gue juga bisa dibilang gaul kalau kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar harus orang yang konsisten gitu. Itu bagi gue definisi gaul sih gitu. Kalau menurut lo gaul gak? Ya, gaul banget sih sebenarnya. Boleh dikasih contoh gitu? Ada gimana ya, kayak pribadi sih sebenarnya sebelum benar-benar kalau jadi gaul kayak tadi kan ada kata produktif ya, kan gue bilang kan ya. Jadi kayak dulu awalnya biasanya karena dulu pas sudah SMP SMA sering kayak keluar gitu buat rapat, atau gue kan dulu anaknya kayak anak teater, anak band musik gitu, jadi sering keluar gitu kan. Secara tidak langsung ya, misalnya lu nih lagi ngeband gitu kan, ya udah pasti abis lu ngeband ngapain ya, banyak yang nggak langsung pulang kan, lu pasti keluar dulu, hangout dulu, nongkrong lah, kayak setidaknya minum kopi lah atau apa gitu. Maksudnya kayak pasti melakukan sesuatu setelahnya itu. Jadi makanya gue pribadi bisa bilang kayak diri gue itu gaul gara-gara dari keproduktivitas itu tersebut gitu. Oh. Ininya. Jadi menurut lo kalau misalnya gue nanya nih, sekarang saya lagi kuliah nih semester 2. Menurut lo bisa gak sih kayak menjadi mahasiswa yang teladan, yang ambisius, tapi tetap gaul gitu, tetap hangout terus, tetap jalan sama temen lo, tetap ngelakuin aktivitas-aktivitas lo yang gaul tersebut? Iya, udah. Ini sih kayak butuh kayak benar-benar apa ya, time management ya kalau dulu ya gue ya. Tapi ini bisa kok kalau orang banyak kayak persepsi zaman sekarang kalau orang yang biasa ya IP-nya tinggi atau nilai tinggi atau bisa kayak anak-anak yang aktif panitia atau apapun itu gitu ya, itu harus orang-orang yang kayak bisa bilang kayak tanda kutip ya culun gitu ya. Padahal malah sebenarnya orang-orang yang kayak biasanya ambis itu, apalagi kalau mau lebih spesifik ya, ini kan gue anak jurnalistik gitu ya. Jadi orang-orang kayak cenderung biasanya lebih kayak ekspresif atau biasanya lebih kayak ya kalau dibilang orang lain lah kayak cerewet gitu kan ya. Jadi bisa-bisa aja gitu karena udah dari apa ya kepribadiannya sendiri sih gitu kalau ini. Jadi kayak lu bisa produktif, lu bisa sosial, karena yang tadi lagi balik misalnya lu panitia gitu, contoh aja gitu, contoh nyata ya, lu abis panitia, lu abis kayak misalnya tuh kalau lu ikut UKM gitu, kegiatan apa gitu yang ada di kampus, setelahnya itu ya lu punya biasanya 2 pilihan kan, lu balik ke rumah, lu ngerjain tugas, atau ya udah lu nonton YouTube doang gitu, atau lu ya keluar aja sama teman-teman yang barusan aja lu tadi bekerja juga gitu. Jadi temen yang biasanya lu bekerja sama dengan gitu, misalnya kayak lu lagi kerja sama dengan panit apa gitu ya, lu juga hangoutnya sama mereka gitu. Jadi bisa diatur, cuman mungkin yang harus digarisbawahi itu kadang ya waktu tidur lu agak terbuang sih kalau gue pribadi gitu. Kalau gue mendengar dari cerita lu sih ya, berarti gue anggap lu punya banyak circle, punya banyak teman. Iya sih. Bener kan? Betul. Ada nggak sih dari circle tertentu lu yang mempunyai aktivitas seperti ngajak lu party, minum-minum clubbing gitu? Iya ada pasti ada sih. Ada. Dan mereka juga cukup terbuka dengan hal tersebut. Iya, mungkin nggak semuanya, ada kayak 1-2 lah yang masih kayak nggak mau terlalu kadang ada kadang nggak gitu. Masih takut ya? Masih tahu kayak tahan diri. Bahkan kadang juga ada orang yang lebih karena yang mungkin orang suka lupa kayak lu kan kayak sosial kayak gitu, misalnya clubbing itu kan kayak butuh duit gitu kan. Itu juga salah satunya juga mungkin bagi orang yang masih bukan terbuka juga sih, masih belum kayak belum sekonsisten gitu kan, kayak belum mau berani kayak setiap hari clubbing atau setiap ini gitu. Tapi kalau gue sih ya bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau misalnya gue nanya nih, lu sering clubbing gak sama teman-teman circle lu? Kalau untuk
sekarang ya, kalau ngomongin sekarang banget nggak banget sih. Dulu lebih sering, kalau dulu hampir bisa dibilang kayak setiap hari gue pasti keluar, kayak nggak klub juga, nggak selalu klub ya. Kalau klub kan kayak bener-bener kayak diskotek gitu ya, kadang kayak ke bar biasa aja gitu cuma buat minum gitu. Tapi kayak untuk sekarang gitu palingan cuman kayak berapa ya, mungkin ya sekali seminggu lah gitu. Menurut lo nih, lo kan sebagai mahasiswa Gen Z, gue pengen Gen Z. Iya. Gue pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang mahasiswa Gen Z itu punya keinginan untuk ikut clubbing gitu. Sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari clubbing tersebut? Banyak ya, karena zaman sekarang itu kan media sosial gitu kan, orang biasanya ngelihat sekarang apalagi kayak influencer di TikTok, kayaknya kok keren banget ya, oh mereka kok pada clubbing dan apa. Jadi kadang ada orang-orang yang kayak, gue juga mau dong coba-coba hal seperti itu gitu. Jadi kayak udah jadi tren malah, ngerti gak sih? Kayak orang aja simpel aja kayak misalnya TikTok tren tarian apa gitu kan, ya lu pasti ikutin kan. Jadi ketika lu juga ngeliat orang terkenal clubbing, party juga orang jadi kayak, gue juga mau dong niru apa yang mereka lakukan. Biasanya seperti itu sih. Dan mungkin zaman sekarang juga gitu ya, kayak walaupun bagi gua ini bukan tempat kayak bener-bener clubbing ya, kayak bahkan simpelnya kayak Holy Wings gitu, kayak sekarang makin populer gitu, kayak orang makin kayak ke situ untuk kayak bener-bener, walaupun pribadi gua nggak ngerasa tempat itu tempat clubbing sih bisa dibilang, cuman orang zaman sekarang jadinya kayak ngegodainnya buat kayak gitu sih. Kalau boleh tahu maksudnya gimana tuh? Maksudnya apa? Kayak Holy Wing bukan clubbing gitu? Nah, Ya karena gimana ya, kayak Holy Wing itu masih apa ya, ada moderasi bagi gue gitu, kayak masih ada yang kayak ngeliatin, kayak security-nya masih bagus gitu. Bagi gue tuh kalau clubbing gitu ya adalah tempat yang bener-bener, bukan ya gue bilang kayak clubbing itu harus ke tempat yang gak aman, tapi maksudnya biasa itu lebih kayak pecah banget gitu, lebih rame, lebih kayak apa ya, lebih berisik, lebih heboh. Menurut gue kayak Holy Wing itu masih kayak ya masih beginner lah untuk kayak clubbing, kayak masih ada, terus minum-minumannya juga belum selengkap mungkin kayak clubbing beneran kayak ada di Jakarta biasanya gitu. Gitu sih ya. Kalau misalkan gue boleh tahu nih, menurut lu pribadi lu sendiri ini, lu cukup open gak sih mengenai clubbing sama partying sama minum-minum gitu ke teman-teman lu atau mungkin ke orang tua lu? Kalau ke orang tua tuh gue open kalau minum-minum. Tapi kalau clubbingnya enggak, mungkin kayak beda-beda tipis ya. Kayak gue pasti jujur-jujur aja sih, kayak enggak, gue kayak abis minum gitu. Tapi kalau abis clubbing mereka mungkin lebih kayak lebih ngomongin gitu, kayak lebih kayak jangan clubbing gitu, karena mereka masih kayak percaya kayak lebih ke segi bahayanya sih, mereka kayak lebih kayak stranger danger gitu. Kalau clubbing kan pasti lu terekspos kan sama orang-orang yang pada mabok-mabok gitu. Dan ini salah satu orang yang kadang suka lupa ya, kalau lu clubbing gitu itu yang lu harus siap gitu, karena semua orang kalau yang misalnya ada mabok, bahkan nggak usah mabok, kadang ada yang cuma minum dikit aja, sikap mereka pasti berubah ya kan, karena kan kayak lagi di bawah alkohol gitu kan, kayak badan mereka gitu ya, terpengaruh kan. Jadi kadang kalau orang tua gua, kalau ngomongin orang tua gitu, biasanya mereka lebih takutnya ada kalau yang mabok nanti malah jadi kasar ya gak? Jadi kayak nanti ada yang berantem tiba-tiba, atau kadang ada yang berbuat hal-hal yang nggak moral lah gitu misalnya, dan itu takutnya jadi kayak jadi masalah sendiri gitu biasanya gitu. Atau mungkin yang commonnya gitu ya, ada orang kan yang kadang kalau ke clubbing gitu ya mereka nyetir ya gak, kadang nyetir atau apa itu kan takutnya drunk driving gitu. Jadi orang tua gue lebih kesitunya sih kalau dalam segi bahayanya gitu. Jadi gue gak terbuka banget sama orang tua kalau clubbing gitu. Tapi kalau sama temen gitu, ya gue mah kalau misalnya itu gue tau aja di SG gitu, gue gak peduli, karena biar lebih terbuka aja gitu. Karena ya gimana, kayak gue nganggapnya kayak hangout ke mall biasa aja gitu sih. Walaupun kayak mungkin bagi orang itu hal yang lebih serius gitu mungkin gitu sih. Jadi pribadi lu pernah gak sih kayak melihat sebuah kejadian gitu di tempat clubbing atau tempat partying yang dalam tanda kutip mungkin tidak seharusnya terjadi gitu, cuman terjadi, lalu menyaksikan hal tersebut? Yang dulu kalau gue sering ya, biasanya ada, karena kan biasa orang kalau clubbing itu ya balik lagi ke alkohol, bahkan yang nggak alkohol aja tuh kadang memang mungkin kata kasarnya cari mangsa gitu, atau kayak mau cari kayak orang gitu kan buat dideketin gitu ya biasanya. Nah kadang bungkus. Ada orang, nah biasanya tuh ada orang yang kayak bukan ethical juga sih, tapi ada orang yang kayak lebih bijaksana lah, kayak ya flirtingnya kayak cuman ngegombal-gombal aja ya gak? Kayak ngegombalnya kata-kata lah, itu kan masih mending ya. Kadang ada orang yang kayak bener langsung kayak ngegas, langsung megang pundak, walaupun mungkin bagi orang ya megang pundak doang biasa, tapi bagi orang kalau di suasana yang kayak mungkin kayak clubbing gitu, itu kayak lebih kayak secara fisiknya itu gimana ya, jadi kayak itu lu kan menyentuh hal yang bagian tubuh orang yang belum kayak konsen gitu lah jadinya. Nah kadang ada cewek yang bener-bener sensinya banget ya, kayak baru dipegang pundak kayak gitu
langsung kayak biasa nampar gitu. Itu kejadian yang sering sih biasanya. Terus kayak bilang lu ngapain megang gua, walaupun mungkin di mata orang kayak era cuma pundak doang, cuman secara ini sih masuk akal lah kenapa mereka bereaksi seperti itu. Jadi kadang kayak gitu sih kejadiannya gitu. Berarti ini bisa dibilang pelajaran lah ya untuk para wanita di luar sana yang mungkin demen untuk melakukan clubbing, partying. Agak disarankan buat pergi bersama teman cowok mungkin. Betul. Jadi kayak ada kayak bodyguardnya sedikit lah gitu. Dan sebenarnya juga kalau kalau mereka misalnya sendiri, oke dah kalau mereka misalnya sendiri ya, kita nggak tahu ya, mungkin skenario-nya memang lagi sendiri gitu ya, mungkin ya walaupun akan bikin masalah ya tabok aja tuh cowok kalau kata gue sih. Jadi kadang gue juga kalau ngeliat itu terjadi, gue kayak jujur ya udah silakan dah tuh cewek tuh tabok aja tuh cowok, ya ngapain megang-megang ini. Jadi kayak ya dia lebih aman aja lah mungkin kalau bisa, karena clubbing itu penuh banyak, jujur aja sih, banyak kayak predator baik yang cewek maupun yang cowok juga. Jadi untuk tambahan dikit ya, kadang orang mikir cuman cowok doang nih yang kayak mangsa-mangsa, cewek juga bisa gitu kayak ngebungkus gitu, biasanya kayak jujur aja ya belak-belakannya ya kayak tante-tante gitu. Kalau di situ kan nyari-nyari kayak cowok-cowok muda gitu kan, itu kan terkadang nggak selalu ya, mungkin terkadang bisa kayak misalnya orang yang udah tua gitu, mungkin kadang gitu ya, mudah-mudahan gitu nggak terjadi gitu, misalnya kayak guru gitu dia malah ngerayu orang-orang yang bahkan belum lulus SMA misalnya gitu kan. Nah itu kan kayak hal-hal yang harus juga diperhatiin gitu. Jadi bukan hanya buat wanita doang gitu, kadang ada cowok juga yang kadang jadinya terayu gitu. Berarti sih. masing-masing gender juga harus was-was ya mengenai hal tersebut ya. Oke, baik, tanggapannya terima kasih ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, lu bilang lu open minded mengenai hal tersebut. Banget lah. Iya. Lu pernah nggak sih mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan sekitar lu gitu? Ya sanksi sosial udah pasti, karena kalau clubbing, kalau balik lagi gitu ya, kadang kita pasti mengeluarkan wujud dari diri kita yang kadang bukan diri kita tanda kutip gitu. Kadang kita kayak tadi gitu, jadi orang yang sebenarnya nggak kasar tapi karena minum jadi kasar gitu. Jadi kadang sanksi sosial, misal gue ya kadang sebenarnya udah belak-belakan sih pribadi gue ya. Kalau gue pribadi anaknya yang udah belak-belakan dari dulu, cuman kalau bener-bener kayak lagi minum atau apa, makin belak-belakannya tuh kayak lebih tajam gitu, bukan belak-belakan kayak ngomong doang, kayak lebih kasar lah mulutnya gitu kan. Karena nah, lu itu, tidak sadar ya? Ya udah pasti. Nah itu dia, jadi kayak agak refleks dikit gitu kan, jadi kayak yang biasanya cuman ngomong apa sih lu gitu, jadi malah kayak mungkin jadi kata-kata kasar gitu kan, jadi keluar gitu, kata-kata binatang lah bisa dibilang, yang kadang mungkin gak selalu keluar kalau lagi pikiran kita lagi jernih gitu kan. Betul. Nah itu terkadang ya udah pasti, kadang orang nggak suka dong, masa lu ngapain manggil gue gitu, jadi kadang jadi bahan omongan gitu. Pada saat itu juga kadang gitu, nggak selalu kayak di belakang juga jadinya. Jadi kalau sanksi sosial sih seperti itu. Bahkan jadi misalnya nih, gue clubbing, simpel aja dah, gue clubbing, gue lagi ini gitu-gitu terus kayak, atau nggak usah clubbing, nggak minum gitu terus ngomongnya belak-belakan kayak gitu, orang jadi malah ninggalin gue jadi malah sendiri, ngerti gak? Bener. Kayak dikacangin bener-bener, udah jangan sama aja lagi dah, kita nari aja sendiri atau kita kesana aja sendiri. Jadi kadang gue ujung-ujungnya cuma berdua atau sendiri malah kadang gitu. Itu sanksi sosialnya kadang gitu. Berarti lo kayak dijauhin. Iya, udah pasti. Karena namanya dibawa alkohol mungkin tidak sadar ya, sama apa yang lo katain gitu. Dan terlebih lagi ada orang yang namanya baper gitu, mungkin kali ya, jadinya gitu. jauhin gitu. Jadinya. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut lo yang lo lakuin ini sebuah kebiasaan bukan sih, atau bisa lo kontrol gitu? Untungnya kalau mungkin lu nanya ini 3 tahun yang lalu, gue akan bilang gak bisa dikontrol, jadi udah kayak kebiasaan. Tapi untungnya sekarang kayak gue udah jago moderasi gitu. Contoh moderasi simpel aja sih, kayak misalnya gue ini dulu kalau gue itu kalau sama siapa aja gue mau ikut deh, kalau misalnya mau ke bar atau ke klub atau minum, yaudah sama siapa aja bodo amat ya gak, kayak. Tapi sekarang gue tuh kayak milih-milih, kalau sama orang-orang gini, misalnya kayak tadi lu contoh kan, ada orang kadang baperan ya gak, gue tahu kan gue anaknya kadang kalau lagi ini ngomongnya kasar gitu, jadi gue nggak akan deh sama mereka takutnya jadi masalah. Jadi kalau gue kadang milih-milih gitu, dan orang kadang bilang teman dekat lu, nggak harus selalu teman dekat kalau gue pribadi. Jadi gue udah tau lah arah-arahnya, jadi kayak kebiasaannya lebih kayak kebiasaan yang diatur gitu. Jadi gue punya aturan sendiri gitu jadinya, untuk kayak misalnya mau minum atau apa gitu, kayak gitu sih. Lu bilang lu udah kayak berubah gitu lah. Mungkin 3 tahun yang lalu lu lebih frekuensi dalam melakukan hal tersebut. Iya betul. Kalau gue pengen tahu, lu ada nggak sih pesan-pesan buat audiens kita? Iya, pesan-pesan buat audiens gue, menurut gue ya gimana ya? Kalau mau clubbing bukan dilarang ya, gue juga nggak mau kayak anak yang so suci gitu ya, kayak jangan clubbing lah karena kayak dosa atau apa, itu kayak nggak benar. Ada betulnya juga, cuman kalau ya mau ya silakan gitu. Cuman jangan bikin itu sebagai kayak kepribadian sosialisasi.
Maksud gue kepribadian sosialis simpel aja. Jadi jangan kayak lu kalau sosialisasi harus ke sana, itu wajib gitu. Lu harus tunjukin oh gue anak clubbing. Jadi diri lu aja sendiri, karena kadang kalau di clubbing itu lu nggak akan jadi diri sendiri karena lu akan mabok, lu apa gitu. Benar. Jadi ada kok cara lain kok, lu ya ke mall aja shopping gitu, atau lu ya ke Dufan lah atau apa. Maksudnya kayak banyak kok tempat-tempat lain kok yang lebih seru bagi menurut gua gitu ya. Yang dimana kata gua secara sosialisasi lebih lu bisa menunjukkan siapa diri lu secara mentah-mentahan gitu. Jadi clubbing silakan, tapi jangan dijadikan sumber utama untuk tempat sosialisasi gitu sih. Ini saran yang bagus sih. Baik. Sekian dari program Youth Talk kami hari ini. Terima kasih kepada tamu spesial kita, Rega. Sepertinya sangat berfaedah ya topik kita hari ini. Saya juga mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang gak pernah tahu sih. Baru tahu dari sekarang gitu, setelah dikasih tahu sama Rega. Apakah sama dengan Rega atau tidak? Masih seputar pergaulan remaja, ini dia tanggapan dari Kak Jonathan Medrova selaku konselor. Ya Jonathan, kalian bisa. Sebagai seorang konselor nih, menurut Sir bagaimana sih pandangan Sir mengenai pergaulan zaman sekarang, khususnya untuk anak-anak remaja seperti yang Sir handle? Kalau ngomongin tentang pergaulan ya pasti gak bakal ada habisnya lah. Ada kubu yang bilang pergaulan zaman dulu lebih bagus atau mungkin lebih baik, tapi juga ada yang bilang pergaulan zaman sekarang justru lebih maju, lebih gaul. Tapi kalau misalkan untuk pendapat saya pribadi ya, kalau buat saya sih pergaulan zaman dulu sama sekarang tuh dibedakan sama generasinya gitu ya. Kalau misalkan zaman sekarang mungkin terkesan lebih bebas karena mungkin ada banyak faktor juga. Karena kan orang tua zaman dulu beda kan dengan orang tua zaman sekarang. Mungkin orang tua zaman sekarang juga merupakan didikan dari orang tua zaman dulu gitu ya. Mungkin pengen bebas tapi nggak bisa bebas. Jadi mungkin aplikasinya sekarang anak-anaknya mungkin lebih diperbebas gitu. Tapi bukan bebas dalam arti ekstrem, tapi ya balik lagi ke keluarga masing-masing. Nah kalau ngomongin tentang pergaulan yang cukup bebas gitu ya, menurut saya contoh gitu ya, tapi take note nggak selalu seperti ini karena nggak semua orang kan kita bisa generalisasi ya. Contoh, kalau misalkan zaman dulu itu ada yang namanya curfew atau jam malam. Kalau misalkan kalian pernah tanya ke orang tua kalian, mungkin kebanyakan gitu ya bakal bilang zaman dulu papa atau mama punya jam malam ya. Dulu tuh maksimal jam 8 udah harus balik ke rumah, atau mungkin jam 9 udah harus balik ke rumah dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang gitu ya, anak kuliahan pun udah bebas gitu ya. Untuk generasi remaja zaman sekarang pun udah cukup lebih bebas. Gak ada curfew, gak ada jam malam, kecuali tinggalnya di asrama atau mungkin orang tuanya memang cukup ketat dengan hal-hal seperti itu. Nah tapi balik lagi gitu ya, contoh yang pertama ini ditentukan sama value keluarga masing-masing. Nah contoh yang kedua gitu ya, kalau yang lebih dekat aja gitu ya, spesifiknya mungkin clubbing gitu ya. Kalau misalkan zaman dulu mungkin clubbing itu konotasinya tuh negatif, karena mungkin orang mandang lu clubbing gitu ya berarti lu orangnya nggak benar gitu, atau lu clubbing berarti lu orangnya nakal gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat konteks zaman sekarang, banyak fenomena clubbing ini udah dianggap biasa gitu ya. Bahkan kalian juga mungkin biasa menemukan di Instagram atau mungkin di sosial media lainnya kayak orang bikin video di clubbing dan sebagainya, udah kayak biasa aja. Justru kadang buat sebagian orang gitu ya, clubbing tuh konotasinya positif untuk zaman sekarang karena mungkin dianggap keren, dianggap gaul dan sebagainya ya. Karena mungkin kita udah biasa hidup di era digital, dimana kayak hal-hal yang biasa dianggap tabu di zaman dulu mungkin udah expose biasa aja untuk masa sekarang. Jadi kalau ngomongin tentang pergaulan zaman sekarang untuk anak-anak remaja di masa sekarang, ya untuk opini saya pribadi sih memang lebih bebas gitu ya dibandingkan pergaulan zaman dulu, karena tadi banyak faktor ya, teknologi, keluarga, value dan sebagainya. Itu sih. Baik. Berarti tanggapan Sir mengenai pergaulan yang tanda kutip itu clubbing itu sekarang mungkin lebih bebas lah ya, karena udah beda budaya, beda orang tua, dan mungkin udah beda zaman juga gitu. Jadi mungkin benar.
banyak juga orang tua yang mungkin lebih membebaskan anaknya karena dulu mereka nggak dapat kebebasan tersebut. Bener nggak sih? Betul. Ya. Itu menurut saya ya. Menurut Sir nih, untuk seorang mahasiswa ya ukuran yang sedang menjalani pendidikan nih, tanda kutip pendidikan ya, berarti kan mereka sedang dalam masa-masa yang kayak sensitif gitu lah. Menurut Sir itu mahasiswa yang melakukan tindakan kayak clubbing, minum-minum, itu merupakan hal yang lazim bukan sih pada zaman ini? Atau malah tidak normal gitu? Atau malah sudah normal kayak udahlah biasa aja gitu? Lazim atau enggaknya itu bukan ditentukan dari usianya ya, tapi lebih ke tujuannya. Kalau misalkan tujuan clubbing atau minum-minum dan sebagainya gitu ya untuk pelarian, atau mungkin karena lagi ada masalah, lagi ada problem gitu ya, larinya ke clubbing buat coping, terus atau mungkin ngelakuin hal-hal negatif, mabuk-mabukan, atau mungkin ya mainin orang gitu ya, kalau kalian tahu istilah bungkus orang gitu ya, cowok-cowok kan suka bungkus cewek gitu ya, itu sudah pasti salah gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi gitu ya, mau cari pengalaman supaya nggak dibodohi gitu ya, karena kan orang tua juga udah kasih pengetahuan, oh clubbing tuh kayak gini loh, mungkin minum tuh kayak gini ya, itu sebenarnya nggak masalah kalau misalkan yang balik lagi tujuannya juga bukan untuk hal yang tadi gitu, tapi untuk cari pengalaman dan dapetin knowledge supaya nanti kalau misalkan ada temen yang ngajak clubbing atau mungkin ada orang lain yang ngajak clubbing lah, kita udah dapat gambarannya dulu nih, terus kita udah tahu nih, oh di clubbing tuh kayak gini, jadi kita nggak gampang dibodohi, dan kita pun juga waktu jadi orang tua nantinya mungkin bisa share knowledge juga ke anak kita nantinya gitu ya. Tapi balik lagi kalau ngomongin tentang clubbing, pasti kalau secara hukum ya harus usia 17 tahun dulu minimal baru dibilang lazim. Kalau misalkan anak 16 tahun, anak 15 tahun clubbing ya nggak lazim juga gitu ya. Tapi balik lagi, menurut saya sih lebih ke purpose-nya gitu ya dibandingkan usianya. Tapi usia juga ikut ngambil peran penting. Ya, banyak faktor yang berpengaruh, Sir. Nggak bisa kayak disamaratain lazim gitu. Nggak bisa gitu kali ya. Mungkin lebih ke tujuan, umur, dan faktor-faktor lainnya gitu. Betul. Tujuan paling penting sih. Tanggapan Sir sebagai seorang konselor, bagaimana sih ada dampak nggak sih kepada seorang mahasiswa nih yang kecanduan minuman beralkohol dan seperti party-party gitu? Menurut Sir itu ada nggak sih berpengaruh ke hidupnya atau mungkin pendidikannya atau mungkin koneksi dengan teman-temannya gitu? In general. Misalnya dampaknya apa gitu? Oke, lebih ke dampak gitu ya. Ini lebih ke ini ya, alkohol dulu ya berarti ya. Jujur gitu ya, Sarto dulu gitu ya sempat fanatik banget sama yang namanya alkohol gitu. Jadi Sarto timno banget sama alkohol. Karena menurut Sarto alkohol tuh kasih dampak yang negatif gitu ya, banyak bukan cuman buat penggunanya tapi buat orang-orang di sekitarnya. Contoh gitu ya, Sar sedikit share pengalaman Sar. Jadi dulu kecil ya Sar tuh sering banget jadi korban pukulnya papa gitu ya, karena papa sering mabuk-mabukan karena alkohol dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sejak dari situ Sar tuh ngeliat kayak ini alkohol justru bikin masalah gitu ya buat orang-orang di rumah dan siapapun yang terlibat dengan penggunanya gitu ya. Tapi setelah Sar belajar di psikologi gitu ya, jujur mindset Sar tuh lebih terbuka ya. Terbuka karena apa gitu ya, karena balik lagi kita harus lihat tujuannya. Alkohol tuh nggak selalu salah ya. Kalau misalkan minum alkohol buat hal-hal yang nggak baik gitu ya, untuk pelarian karena udah nggak tahu nih cara kelarin masalah gimana, ya udahlah mau lari aja ke alkohol gitu ya, biar aku tenang, biar aku enak dan sebagainya, itu pasti salah gitu. Nah tapi kalau ditanya soal dampaknya apa gitu ya, kalau misalkan untuk alkohol yang diminum secara berlebihan gitu ya, dampaknya pasti menurut saya pribadi yang paling utama adalah bisa bikin adiksi. Tadi Nicholas juga udah mention gitu ya. Jadi kalau misalkan penggunanya udah addict gitu ya, akan bisa nih secara unconscious atau mungkin secara nggak sadar ketika kita ngalamin masalah, ketika kita lagi banyak problems lah, kita bakal lari ke alkohol. Ya udahlah, hari ini aku mau mabuk aja gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi tujuannya cuma sekedar selebrasi, it's fine, it's okay buat Sar pribadi gitu.
Cuman kalau misalkan dampak negatif terbesar adalah yaitu tadi gitu ya, akan menimbulkan perilaku edik itu sih. Saya sebagai seorang konselor nih, apakah ada kayak pesan-pesan penting gitu yang mungkin jarang orang praktekin, khususnya pada para mahasiswa atau remaja di luar sana gitu? Mungkin pesan-pesan yang ingin saya sampaikan mungkin ada. Ya paling misalnya adalah kita harus aware dulu gitu ya. Setiap dari kita mungkin ya Sarah juga pernah jadi remaja gitu ya. Jadi Sarah tahu biasanya di usia remaja kita tuh punya needs untuk menemukan gitu ya jati diri kita atau identitas diri kita. Tapi yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri adalah balik lagi, identitas diri kita itu gak selalu ditemukan bukan hanya dari clubbing atau mungkin dari minum-minuman, dari hal-hal negatif gitu ya. Justru itu kadang kita nggak menemukan identitas kita yang absolut gitu, yang sebenarnya. Justru kadang ketika kita put identitas kita di situ, kita bakal lebih gampang jatuh gitu ya. Ketika kita mungkin udah nggak clubbing lagi, kita nggak bisa clubbing, kita nggak bisa minum-minuman, teman-teman sepersirkelan clubbing party kita nggak ada gitu ya, kita mungkin ngerasa kayak identitas kok hilang nih gitu ya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalkan kita mau jadi pribadi yang sehat gitu ya, temukanlah identitas kalian dari diri kalian sendiri gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gimana cara Tuhan memandang setiap kita. Ya ini cukup klise, tapi menurut Sar ini adalah pernyataan yang paling tepat gitu ya. Karena kalau misalkan kita put identitas kita terhadap orang lain gitu ya, gimana orang lain menganggap diri kita nggak bakal pernah puas gitu ya. Jadi balik lagi, temukanlah identitas kalian di hadapannya Tuhan, dan juga harus tetap bisa menikmati hidup gitu ya. Tapi jangan dari hal yang negatif, ya enjoy aja gitu ya, nggak apa-apa. Kalian mau clubbing asalkan tujuannya tadi sehat, kalian mau minum-minuman asal nggak sampai mabuk-mabukan, nggak masalah. Mungkin kalian mau lari ke hal-hal yang lebih positif tadi gitu ya, itu justru lebih bagus gitu sih. Jadi temukanlah identitas kalian di hal yang tepat gitu ya, dengan ke hal yang salah. Nah, sahabat Yutalk, demikian tanggapan konselor mengenai pergaulan pada remaja. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat sahabat Yutalk ambil pelajaran positifnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.